Memasuki tahun 1960, dunia masih dilanda ketegangan. Persaingan antara Amerika dan Uni Soviet semakin meruncing. Salah satu wujud perselisihan ini yaitu dibangunnya tembok pembatas di Berlin. Di Asia Tenggara, tanpa deklarasi perang, Vietnam kembali bertempur satu sama lain dan Amerika memutuskan ikut campur di dalamnya. 12 Agustus 1961 menjadi awal dari salah satu peristiwa paling ikonik dalam sejarah Perang Dingin. Hari itu adalah momen ketika tembok Berlin mulai berdiri. Di bawah komando pemerintahan Jerman Timur yang pro-Soviet, tentara-tentara mereka mulai membentangkan kawat berduri di sepanjang batas wilayah antara Berlin Timur dan Berlin Barat. Di tengah pembangunan tembok itu, banyak warga Jerman Timur yang nekat mengambil resiko untuk kabur ke sisi barat, mencoba melompati kawat berduri, melubangi pagar, atau bahkan bersembunyi di kendaraan demi mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. En ce moment-là, j'ai compris, je crois bien que j'ai compris pour la première fois vraiment ce mot, la liberté, ce que veut dire la liberté. Di momen ini, tank-tank Amerika mulai berdatangan dan berjaga di sisi barat dekat dengan tembok pembatas. Sebelum melanjutkan ke kisah pembangunan tembok Berlin, kita perlu mundur sejenak ke tahun 1956 saat terjadi perubahan besar di Uni Soviet. Meski dikenal sebagai sosok yang kejam dan sangat setia kepada Stalin, Nikita Khrushchev yang kala itu menjadi pemimpin tertinggi Soviet justru mengambil langkah yang berbeda. Khrushchev mulai membangun citra baru bagi pemerintahannya dengan mengurangi pendanaan militer, memperbaiki ekonomi dalam negeri, dan berupaya meredakan ketegangan dengan blok barat. Puncak dari upaya Khrushchev terjadi pada Kongres Partai Komunis Soviet ke-20 yang digelar pada 24 Februari 1956. Di hadapan para anggota partai, Khrushchev membacakan laporan yang berisi kecaman keras terhadap kebijakan dan kekejaman Stalin, terutama soal penyiksaan, penghilangan orang yang tak bersalah, dan atmosfer ketakutan yang diciptakan di era Stalin. Pidato Khrushchev ini menjadi kejutan besar karena untuk pertama kalinya pemimpin Soviet secara terbuka mengkritik dan membongkar sisi kelam pemerintahan Stalin. Namun perubahan yang dilakukan Khrushchev tidak diterima dengan mudah. Gelombang protes mulai bermunculan di negara-negara yang berada di bawah pengaruh Soviet seperti Polandia dan Hungaria. Melihat situasi yang semakin kacau, Khrushchev mengirim pasukan tank dan menunjuk Marskal Ivan Konev untuk memimpin operasi militer guna mengendalikan keadaan di Budapest. Kehadiran tank-tank Soviet justru memicu kemarahan rakyat Hungaria dan suasana kota yang tadinya hanya diwarnai protes berubah menjadi medan pertempuran berdarah. Pada 23 Oktober 1956, Radio Hungaria tak henti-hentinya menyerukan rakyat untuk bangkit memperjuangkan kemerdekaan. Namun perjuangan mereka akhirnya harus berakhir dengan kekalahan. Pada 10 November 1956, setelah hampir 3 minggu pertempuran, pemberontakan Budapest berhasil dipadamkan oleh pasukan Soviet. Setelah konflik selesai, ribuan warga Hungaria ditangkap, dieksekusi di depan umum atau dikirim ke Gulag untuk kerja paksa di Siberia. Lebih dari 200.000 warga Hungaria memilih melarikan diri, mencari perlindungan ke negara-negara lain, sebagian besar menuju Austria, Swiss, bahkan Amerika dan Prancis. Peristiwa ini menjadi simbol kerasnya kekuasaan Soviet terhadap negara-negara satelitnya dan menegaskan bahwa di balik pidato perubahan Khrushchev, kebebasan yang dijanjikan masih sebatas ilusi. Di tengah gejolak yang terjadi di Eropa Timur, konflik serius lainnya justru pecah di wilayah Timur Tengah, tepatnya di terusan Suez, Mesir. Situasi memanas ketika Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir secara mengejutkan mengumumkan nasionalisasi terusan Suez, sebuah jalur penting yang selama ini dikuasai oleh Inggris dan Prancis. Keputusan ini membuat kedua negara Eropa itu murka karena terusan Suez adalah jalur vital perdagangan terutama untuk pasokan minyak. Tidak tinggal diam, pada 6 November 1956, Inggris dan Prancis melancarkan serangan militer ke Mesir dengan tujuan utama merebut kembali kendali terusan Suez. Namun baru saja serangan ini dimulai, sebuah peringatan keras datang dari Soviet.
Nikita Khrushchev mengancam akan menembakkan senjata nuklir ke Inggris dan Prancis jika mereka tidak segera menarik pasukannya. Kesal dengan tekanan yang datang dari berbagai arah, Nasir kemudian memerintahkan penenggelaman 40 kapal di terusan Suez, sebuah langkah drastis yang membuat jalur perdagangan itu lumpuh total selama berbulan-bulan. Dampaknya langsung terasa, hampir 90% pasokan minyak mentah ke Eropa terputus dan hanya dalam beberapa hari saja Prancis kehabisan bahan bakar. Di saat Eropa sibuk mengatasi krisis minyak, Khrushchev dengan cerdik membangun hubungan dekat dengan negara-negara non-blok, yaitu negara-negara di Afrika dan Asia yang baru saja memperoleh kemerdekaan dengan menawarkan bantuan ekonomi dan kerjasama militer. Tindakan ini menjadi strategi baru Soviet untuk memperkuat posisi mereka di panggung global, sekaligus menyaingi kekuatan blok barat yang dipimpin Amerika. Namun di sisi lain, hubungan Khrushchev dengan Mao Zedong, pemimpin Cina, mulai retak. Mao tidak segan-segan mengancam tindakan Soviet di Budapest dan menyebut bahwa Khrushchev lah yang memicu kekacauan dengan mencemarkan nama Stalin. Bagi Mao Zedong, Stalin tetap dianggap sebagai pahlawan revolusi dan langkah Khrushchev dianggap sebagai penghinaan yang merusak semangat revolusioner. Pada tahun 1956, Ho Chi Minh melakukan perjalanan diplomatik ke Cina dan Uni Soviet. Dalam kunjungannya, Ho Chi Minh juga menyempatkan diri berziarah ke Mausoleum Stalin sebagai penghormatan kepada sosok yang dia anggap sebagai pahlawan revolusi dunia. Kunjungan ini tidak sekedar simbolis karena Ho Chi Minh berhasil membawa pulang pinjaman 100 juta euro dari Uni Soviet dan 200 juta euro dari Cina. Dana ini sebenarnya dimaksudkan untuk membasmi kelaparan di Vietnam Utara yang kala itu dilanda krisis. Namun sekembalinya ke Vietnam Utara, Ho Chi Minh justru meluncurkan program reformasi agraria yang penuh kontroversi. Dalam program ini, kepemilikan tanah pribadi dihapuskan total dan seluruh lahan pertanian diambil alih serta dikelola oleh negara. Ho Chi Minh bahkan mendorong penghapusan kelas masyarakat dengan cara yang sangat brutal. Para pemilik tanah disidang secara terbuka di hadapan umum, dipermalukan dan dituduh sebagai pengkhianat rakyat. Lebih miris lagi, dalam suasana pengadilan yang keras itu, anak-anak pun diwajibkan ikut mencaci maki ayah mereka sendiri, seolah menghapus ikatan keluarga demi ideologi negara. Setelah sekitar 2,5 juta hektar tanah berhasil diambil alih oleh negara, harapan agar kondisi rakyat membaik ternyata tidak terwujud. Justru sebaliknya, kelaparan semakin parah dan kehidupan petani semakin terpuruk. Keadaan ini membuat ribuan petani nekat melarikan diri ke wilayah Vietnam Selatan dan berharap bisa menemukan kehidupan yang lebih baik. Presiden Vietnam Selatan kala itu adalah Jean Baptiste Ngo Dinh Diem, seorang pemimpin yang dikenal keras dan anti-komunis, dibantu oleh adiknya Ngo Dinh Nu yang menjabat sebagai kepala intelijen. Di sisi lain, Vietnam Utara bergerak dengan strategi yang lebih terencana. Mereka mempersiapkan ribuan relawan untuk membangun ulang jalur Ho Chi Minh, sebuah jalur rahasia melewati hutan lebat di wilayah Laos dan Kamboja sebelum akhirnya menembus Vietnam Selatan. Dari sinilah muncul istilah Viet Cong yang digunakan untuk menyebut kelompok gerilyawan komunis Vietnam Selatan yang didukung oleh pemerintahan Ho Chi Minh. Presiden Ngo Dinh Diem yang merasa semakin terancam oleh pergerakan kelompok Viet Cong akhirnya meminta bantuan resmi kepada Amerika. Amerika pun menanggapi hal itu dan mengirim penasihat militer dengan tugas utama melatih pasukan dan mendatangkan senjata-senjata terbaru. Namun langkah ini justru membawa dampak yang tidak terduga. Alih-alih meredakan konflik, bantuan militer Amerika justru memicu gelombang perburuan besar-besaran terhadap siapapun yang dicurigai sebagai anggota atau pendukung Viet Cong. Operasi-operasi militer ini sering dilakukan tanpa penyelidikan mendalam, sehingga pembantaian brutal terhadap warga sipil yang tidak terlibat pun tak terhindarkan. Sementara kekacauan melanda di Asia Tenggara, di belahan dunia lain, Nikita Khrushchev, pemimpin Soviet, justru mulai membuka tirai besi yang selama ini menutupi negaranya dari dunia luar. Di bawah kepemimpinannya, Soviet mulai memperbolehkan masuknya wisatawan asing dan berbagai bentuk hiburan dari luar negeri. Pada 24 Juli 1959, sebuah peristiwa bersejarah terjadi ketika Wakil Presiden Amerika Richard Nixon berkunjung ke Moskow untuk meresmikan pameran produk-produk buatan Amerika. Dalam rekaman yang diabadikan, terlihat Khrushchev dengan santai meneguk minuman Pepsi, sebuah produk yang sebelumnya dilarang di Soviet.
Meski tampak santai, Khrushchev tetap menunjukkan sikap sindirannya terhadap Amerika dengan menyebut bahwa Soviet lebih unggul dari Amerika terutama dalam pencapaian luar angkasa. Kunjungan Khrushchev ke Amerika pun tak kalah penuh dengan simbol-simbol persaingan. Dia tiba dengan menumpang pesawat raksasa Tupolev 114 yang menjadi lambang supremasi teknologi Soviet. Dalam berbagai kesempatan, Khrushchev dan Eisenhower terlihat ramah dan bersahabat di depan kamera. Namun di balik senyum diplomatis itu, Khrushchev tetap tak lupa menyisipkan sindiran. Salah satunya dengan memberikan miniatur pesawat luar angkasa Soviet yang menunjukkan kebanggaan mereka setelah berhasil mengirim seekor anjing bernama Laika ke luar angkasa, sedangkan Amerika baru saja gagal dalam upaya serupa. Pada 28 September 1959, Khrushchev memenuhi undangan Mao Zedong untuk peringatan 10 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Di tengah perayaan besar yang digelar, Khrushchev menyimpan kekhawatiran terhadap perkembangan Cina yang semakin ambisius. Ketakutan itu muncul karena Mao Zedong mulai menunjukkan sikap keras kepala. Dia seringkali mengkritik kebijakan Khrushchev secara terang-terangan, bahkan menuduh sebagai pemimpin yang terlalu lembek terhadap Barat dan terlalu mudah berdamai. Melihat sikap Mao Zedong yang kian vokal, Khrushchev akhirnya mengambil keputusan penting yang memperlihatkan retaknya hubungan antara Soviet dan Cina. Dia menghentikan kiriman prototipe teknologi nuklir, sebuah langkah besar yang sekaligus menjadi bukti mencolok dari ketidakpercayaan Khrushchev terhadap Mao Zedong. Sementara itu di Vietnam, kondisi semakin memanas ketika senjata dan logistik untuk Viet Cong mulai terdistribusi secara besar-besaran melalui jalur Ho Chi Minh. Karena jalur ini melewati wilayah Laos dan Kamboja, kedua negara tersebut secara tidak langsung ikut terlibat dalam konflik Vietnam. Untuk menghadapi ancaman ini, Amerika mengirim pasukan khusus Baret Hijau yang ditugaskan melatih pasukan Laos sekaligus membantu melindungi dusun-dusun kecil di Vietnam Selatan. Namun Viet Cong dengan jaringan mata-mata yang kuat berhasil menerobos, bahkan mampu mengusir pasukan Baret Hijau. Di belahan dunia lain, ketegangan juga terjadi di udara antara Amerika dan Soviet. Amerika mengirim jet pengintai Lockheed U-2 untuk memotret posisi rudal Soviet, namun berhasil dijatuhkan. Prancis Gary Powers, pilot pesawat tersebut, ditangkap dan diadili di Moskow pada 24 Agustus 1960. Dalam persidangan, Powers mengaku salah dan dengan suara tenang mengatakan bahwa dirinya bukan musuh rakyat Soviet. Meski jelas-jelas melakukan misi mata-mata, Powers tidak dijatuhi hukuman mati, melainkan dihukum penjara 10 tahun. Beberapa waktu kemudian, dia pun dibebaskan dalam pertukaran tahanan dengan Kolonel Rudolf Abe, agen rahasia Soviet yang tertangkap di Amerika. Sementara itu di Amerika, pemilu presiden pada November 1960 menjadi ajang perebutan kekuasaan antara John F. Kennedy dan Richard Nixon. Pada 20 Januari 1961, Kennedy menjadi pemenang dan Khrushchev berharap Kennedy akan lebih moderat dan tidak terlalu keras terhadap komunisme. Namun harapan itu hilang ketika Robert Kennedy, adik sang presiden, ditunjuk sebagai penasihat utama di Gedung Putih. Robert adalah orang yang sangat anti-komunis. Fokus utama Kennedy sebagai presiden adalah menghadapi masalah di Kuba, di mana 2 tahun sebelum ia menjabat terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Fidel Castro yang berhasil menumbangkan Presiden Batista, seorang pemimpin yang dikenal korup dan dekat dengan Amerika. Kekuasaan Castro yang didukung penuh oleh Soviet membuat Amerika khawatir, terlebih setelah Soviet memberikan pinjaman $100 juta dan berjanji membeli komoditas utama mereka yaitu gula. Kennedy melanjutkan rencana rahasia yang sudah disusun sejak era Eisenhower, yaitu mengirim pasukan ex-militer anti-Castro untuk memicu pemberontakan di dalam negeri. Namun rencana itu berujung bencana. Pada 17 April 1961, sebanyak 1.400 ex-militer Kuba dikirim menggunakan kapal untuk menyerbu pantai di Kuba. Namun begitu mereka tiba, pasukan Castro langsung memberikan perlawanan sengit. Mereka terjebak di pantai, tidak bisa maju dan serangan udara Kuba berhasil menenggelamkan kapal utama yang membawa logistik dan senjata. Tanpa bantuan logistik, rencana Kennedy gagal total dan sekitar 1.000 ex-militer yang masih bertahan akhirnya terpaksa menyerah. Sebagai bentuk balasan terhadap tekanan Amerika, Khrushchev membuat gebrakan besar dengan mengumumkan niatnya untuk menginvasi Jerman Barat.
Menyadari ancaman ini, Presiden Kennedy segera mengundang Khrushchev untuk bernegosiasi di Wina, Austria. Sebelum tiba di Wina, Kennedy terlebih dulu singgah di Paris pada 31 Mei 1961, di mana Presiden Prancis Charles de Gaulle memberikan pesan penting agar Kennedy bersikap tegas terkait isu Jerman, mengingat Jerman Barat adalah benteng pertahanan utama blok Barat di Eropa. Pertemuan Kennedy dan Khrushchev akhirnya digelar pada 3 Juni 1961, namun harapan untuk mencairkan ketegangan gagal karena perundingan itu tidak menghasilkan kesepakatan yang valid. Meski rencana Khrushchev untuk menginvasi Jerman Barat akhirnya dibatalkan, namun tindakan balasan lainnya tetap dijalankan, yaitu Khrushchev memerintahkan pembangunan tembok besar yang mengelilingi Berlin Barat. Tidak berhenti di situ saja, Khrushchev juga mengejutkan dunia dengan membangun fasilitas peluncuran rudal nuklir di Kuba. Amerika segera mengirim pesawat pengintai dan hasil foto-foto udara menunjukkan fasilitas nuklir di Kuba sudah hampir siap beroperasi. Sebagai catatan penting, Khrushchev bukan yang pertama melakukan aksi provokatif semacam ini. Beberapa tahun sebelumnya, Presiden Eisenhower telah mendirikan fasilitas nuklir di Turki yang jaraknya bahkan lebih dekat ke wilayah Soviet dibanding Kuba ke Amerika. Setelah gagal membujuk Khrushchev untuk mundur, Kennedy akhirnya mengambil langkah tegas. Angkatan Laut Amerika dikerahkan dan Kuba diblokade secara melingkar oleh kapal-kapal perang. Situasi semakin memanas ketika 3 kapal Soviet yang membawa hulu ledak nuklir terhenti di luar blokade, sementara 3 kapal selam Soviet tiba-tiba muncul ke permukaan di area dalam blokade. Dalam situasi yang sangat genting ini, Paus Yohanes 23 menyarankan kedua negara untuk menahan diri demi mencegah bencana global. Sementara itu, negara-negara komunis lain menyatakan dukungan kepada Soviet, sementara di pantai Florida, warga Amerika melakukan panic buying. Mereka memborong persediaan makanan dan mempersiapkan bunker-bunker perlindungan dari ancaman bom nuklir. Di momen paling kritis itu, Sekretaris Negara Dean Rusk bertemu dengan perwakilan Soviet. Keduanya setuju Amerika menutup fasilitas nuklir di Turki, sedangkan Soviet memerintahkan kapal pembawa nuklir mundur dari Kuba. Setahun kemudian, pada Juni 1963, Kennedy berkunjung ke Berlin Barat. Dalam pidato terkenalnya, dia menyebut warga Berlin Barat sebagai simbol perlawanan terhadap tirani komunis. Dengan lantang, Kennedy juga menyindir kegagalan sistem komunis yang terpaksa membangun tembok besar hanya untuk mencegah rakyatnya kabur ke dunia bebas. Pada 16 Oktober 1964, dunia dikejutkan ketika Cina menjadi negara kelima yang memiliki kekuatan nuklir bersama Amerika, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Keberhasilan ini semakin memperkeruh situasi global, apalagi di saat bersamaan Perang Vietnam semakin memanas. Meski Amerika sudah mengirim lebih dari 15.000 penasihat militer untuk membantu Vietnam Selatan, Vietcong tetap tak bisa dikalahkan dengan mudah. Salah satu bukti kekuatan mereka terlihat dalam pertempuran APBAC, di mana pasukan Vietcong berhasil menghancurkan helikopter-helikopter milik Amerika. Di Vietnam Selatan, pada musim semi tahun 1963 terjadi aksi protes besar-besaran yang dipimpin oleh para biksu Buddha. Mereka menuduh Presiden Ngo Dinh Diem dan pemerintahannya yang didukung penuh oleh Amerika telah bersikap diskriminatif dan terlalu mengistimewakan kaum Katolik. Melihat kondisi ini, Presiden Kennedy mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan Presiden Diem dalam memimpin negara dan akhirnya menyetujui rencana kudeta yang digagas oleh para jenderal militer Vietnam Selatan. Kudeta tersebut akhirnya terjadi pada 2 November 1963, di mana Ngo Dinh Diem dan adiknya Ngo Dinh Nu tewas dibunuh oleh pasukan militer yang dulunya adalah bawahannya sendiri. Peristiwa tragis ini menandai runtuhnya pemerintahan sipil di Vietnam Selatan dan menjadi titik awal dari rezim militer yang justru membawa Vietnam Selatan ke dalam babak baru yang jauh lebih brutal dan penuh kekerasan. Sementara itu di Amerika, bulan November 1963 menjadi bulan penuh duka. Tepatnya pada 22 November sekitar pukul 12 siang, Kennedy dan Jackie yaitu istrinya tiba di Dallas dan iring-iringan mobil mereka pun bergerak perlahan melewati jalanan kota. Namun sekitar pukul 12.30 siang, tembakan mematikan menembus kepala Kennedy dan mengakhiri hidupnya di depan mata rakyatnya sendiri. Dalam rekaman yang beredar, terlihat Jackie yaitu istrinya berusaha melompat keluar dari mobil untuk mencari perlindungan di tengah kepanikan. Beberapa jam kemudian, di dalam pesawat yang membawa jenazah Kennedy, Wakil Presiden Lyndon B. Johnson dilantik menjadi Presiden Amerika yang ke-36.
dengan Jackie yang masih syok berdiri di sisinya. Tersangka pembunuhan Kennedy adalah Lee Harvey Oswald, seorang pria 24 tahun yang dikenal sebagai simpatisan komunis dan baru saja kembali dari Soviet. Oswald menggunakan senapan laras panjang seharga $21 untuk melancarkan aksinya. Namun nasibnya berakhir tragis saat ditusuk oleh Jackie Ruby, seorang pemilik klub malam tepat di depan siaran langsung televisi. Meski hubungan Amerika dan Soviet sedang memanas, Khrushchev tetap menunjukkan sikap kemanusiaan dengan mengisi buku bela sungkawa di Kedutaan Besar Amerika di Moskow sebagai tanda bela sungkawa atas kematian Kennedy. Sementara itu kondisi di Vietnam semakin kacau dengan alasan pasukan darat kesulitan memburu Viet Cong yang bergerak di hutan-hutan lebat. Semasa hidupnya, Presiden Kennedy memberikan izin untuk menggunakan pestisida beracun bernama Agen Orange. Mulai tahun 1962, pesawat-pesawat Amerika secara rutin menyebarkan Agen Orange di hutan-hutan Vietnam, terutama di wilayah selatan dengan tujuan mengurangi kepadatan dedaunan agar posisi Viet Cong mudah terdeteksi dari udara. Namun efek dari penyemprotan ini sangat merusak, menghancurkan lahan pertanian, meracuni tanah dan mempengaruhi kehidupan jutaan warga terutama di sepanjang Sungai Mekong. Di sisi lain, Ho Chi Minh tak pernah menunjukkan rasa takut. Di hadapan para jurnalis internasional, dia dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada kata takut dalam kamus perjuangannya. Est-ce que vous avez peur que les Américains portent la guerre au Nord-Vietnam? Nous n'avons jamais peur. Comme les Français aussi, on dit que peur n'existe pas. Sementara itu di Amerika, Presiden Lyndon B. Johnson menunjukkan sikap yang sangat berbeda. Dalam sebuah rekaman telepon dengan penasihat utamanya George McBundy, Lyndon terdengar ragu dan mengakui bahwa dia tidak benar-benar memiliki urgensi untuk mengirim pasukan tambahan, namun juga tidak bisa menarik kembali pasukan yang sudah berada di Vietnam. I don't see what we can ever hope to get out of there with once we're committed. I don't think it's worth fighting for and I don't think we can get out. Meski ragu agar terlihat ada langkah serius dalam kebijakan militernya, Lyndon akhirnya mengutus Jenderal William ke Vietnam. Di lapangan, William mendapatkan laporan bahwa pasukan Amerika sebenarnya tidak hanya melawan Viet Cong, tapi juga pasukan reguler dari Vietnam Utara. Fakta ini membuat Amerika harus mencari alasan resmi untuk menyerang Vietnam Utara secara legal. Pada tanggal 2 Agustus 1964, 2 kapal perang sengaja didekatkan ke pelabuhan Vinh di Vietnam Utara. Setelah ada serangan, Amerika pun langsung membalas dan pada 7 Agustus 1964, Amerika secara resmi mendeklarasikan perang terhadap Vietnam Utara. Sementara itu di Uni Soviet terjadi perubahan besar. Pada 14 Oktober 1964, Khrushchev dilengsarkan dari jabatannya. Kudeta ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan Soviet dengan Cina. Alexei Kosygin sebagai gantinya segera melakukan langkah strategis dengan berkunjung ke Vietnam Utara. Dia berjanji akan segera mengirim bantuan senjata dalam skala besar. Namun pengiriman bantuan ini tidak sepenuhnya mulus karena Cina yang menjadi perantara jalur logistik senjata Soviet sering membongkar dan mencuri desain senjata tersebut untuk kepentingan sendiri. Ironisnya, tanpa disadari, bantuan senjata besar-besaran ini kelak akan menjadi salah satu penyebab kebangkrutan ekonomi Soviet. Setelah Amerika mendeklarasikan perang terhadap Utara, pada Maret 1965 dimulailah serangan udara besar-besaran. Kebijakan ini bertujuan untuk menegaskan kalau Amerika lebih unggul dari Vietnam Utara dan mampu menyerang tanpa kehilangan pasukan. Namun dampak dari serangan ini sangat mengerikan. Desa-desa, sawah-sawah, dan pemukiman sipil hancur lebur oleh rentetan bom yang dijatuhkan tanpa henti. Di momen ini, serangan Amerika belum mencapai Hanoi. Mereka menahan diri agar Cina tak ikut terlibat dalam perang. Serangan bom difokuskan di jalur Ho Chi Minh, pos logistik, jembatan, dan juga depot amunisi. Inilah salah satu pemandangan mengerikan saat pesawat pengebom raksasa B-52 memasuki area Vietnam Utara. Satu pesawat itu bisa menjatuhkan 30 ton bom sekali jalan. Namun, Viet Cong tidak tinggal diam. Mereka melakukan serangan balasan berupa teror bom mobil di Kedutaan Besar Amerika di Saigon pada 30 Maret 1965. Insiden ini diikuti dengan pidato Presiden Lyndon. Dia mengatakan bahwa ancaman komunis Vietnam tidak bisa dibiarkan begitu saja dan Amerika harus bertindak tegas untuk menghentikannya. I do not find it easy to send the flower of our youth, our finest young men, into battle. But we must not let this mask the central fact that this is really war. It is guided by North Vietnam and it is spurred by Communist China.
Setelah deklarasi tersebut, jumlah pasukan darat Amerika yang sebelumnya hanya 23.000 orang melonjak tajam menjadi 184.000. Dengan kekuatan yang semakin besar, Amerika mulai melakukan serangan darat skala besar-besaran. Sepanjang tahun 1965 saja, Amerika melancarkan 10 operasi militer besar, lalu meningkat menjadi 20 operasi pada tahun 1966 dan melonjak hingga 30 operasi pada tahun 1967. Semuanya dilakukan dengan kekuatan penuh, namun dampaknya menghancurkan banyak wilayah sipil dan memicu pembantaian yang tidak terkendali. Situasi semakin memanas pada 29 Juni 1966 ketika Amerika memberikan izin bagi pesawat-pesawat pengebom untuk menyerang Hanoi dan pelabuhan Haiphong. Keputusan ini sangat beresiko karena Haiphong adalah titik utama di mana Soviet membongkar dan mendistribusikan bantuan senjata ke Vietnam Utara. Ada kekhawatiran besar serangan ini bisa memicu Perang Dunia III. Untuk mengurangi resiko itu, pesawat-pesawat tempur hanya diizinkan menyerang target spesifik di area tertentu, dengan instruksi tidak menyerang langsung ke pusat kota Hanoi, melainkan hanya ke pinggiran kota dan area strategis. Di tengah gempuran bom yang tiada henti, Ho Chi Minh sekali lagi menunjukkan sikapnya yang pantang mundur. Tak lama setelah serangan pengeboman, Ho Chi Minh malah datang langsung ke Haiphong untuk menyemangati rakyatnya. Dalam pidatonya yang disiarkan melalui radio-radio lokal, dia menyampaikan pesan bahwa serangan Amerika tidak akan pernah berhasil menggoyahkan semangat rakyat Vietnam. Ho Chi Minh menegaskan perjuangan akan terus dilanjutkan hingga kemerdekaan benar-benar tercapai dan rakyat diminta untuk tetap berjuang meskipun bom terus berjatuhan di atas kepala mereka. Dalam serangkaian pengeboman besar-besaran di Hanoi, banyak jet tempur Amerika yang ditembak jatuh. Hal ini disebabkan oleh rudal anti pesawat canggih buatan Soviet yang saat itu merupakan salah satu teknologi militer tercanggih di dunia. Salah satu pilot Amerika yang tertangkap adalah John McCain yang kelak akan dikenal sebagai senator terkemuka di Amerika. Setelah pesawatnya jatuh, McCain ditangkap oleh warga Vietnam kemudian dipukuli tanpa ampun. Setelah kondisinya lemah, dia dibawa ke rumah sakit dan karena McCain adalah putra petinggi Angkatan Laut Amerika, televisi lokal Vietnam pun diundang untuk merekam kondisi McCain. Video ini kemudian diputar berulang-ulang sebagai alat propaganda untuk merendahkan martabat Amerika di mata dunia. Setelah pulih, McCain dan para tahanan Amerika lainnya dipindahkan ke sebuah bekas penjara Prancis di Hanoi. Setiap harinya, mereka dijadikan tameng hidup di lokasi-lokasi strategis yang sering menjadi sasaran serangan bom Amerika. Selain itu, di radio lokal, Trinh Thi Ngo, seorang penyiar perempuan Vietnam, rutin menyiarkan propaganda dan kalimat-kalimat cemoohan yang diarahkan kepada para tahanan. Dalam siarannya, Trinh Thi Ngo sering menyebut bahwa para tahanan sudah ditinggalkan oleh pemerintah Amerika dan tidak ada lagi yang bakal peduli. GI, your government has abandoned you. They lie to you, GI. You have lost this war, GI. They cannot see from your airplanes, GI. They come to bomb you. Setelah menyerang Vietnam Utara, Amerika mengalihkan fokus ke hutan-hutan jalur Ho Chi Minh. Namun Viet Cong sudah mengantisipasi hal ini dengan membangun jaringan terowongan bawah tanah sepanjang ratusan kilometer. Salah satu jaringan terowongan paling terkenal terletak di Cu Chi yang memiliki ruang penampungan, rumah sakit darurat, gudang makanan, dan penyimpanan senjata. Sejak akhir 1967, Viet Cong diam-diam merencanakan serangan besar-besaran yang sangat terkoordinasi. Rencana itu akan dijalankan pada malam hari 30 Januari 1968 yang bertepatan dengan Tahun Baru Vietnam. Di momen ini sebagian besar masyarakat Vietnam sedang merayakan liburan dan banyak tentara Vietnam Selatan dilaporkan sedang cuti. Semua orang berpikir perang akan berhenti sejenak, apalagi karena pihak utara sudah menyatakan gencatan senjata. Namun ternyata semua itu hanyalah tipu daya. Di tengah malam, Viet Cong menyerang secara mendadak, membuat seluruh Vietnam Selatan kacau balau. Di Saigon, pertempuran pecah hingga pagi 31 Januari 1968. Kedutaan besar Amerika sempat dikuasai Viet Cong sebelum akhirnya berhasil direbut kembali setelah pertempuran yang sangat sengit. Meski Saigon berhasil distabilkan pada sore harinya, hampir semua kota besar lain jatuh ke tangan Viet Cong. Istana di kota bersejarah Hu diambil alih Viet Cong dan dikibarkan bendera utara. Amerika berusaha keras menghancurkan tiang bendera dan terus melawan selama 28 hari. Dalam pertempuran brutal itu, Amerika dan Vietnam Selatan kehilangan 700 pasukan dan 4.000 lainnya terluka.
Di sisi lain, Viet Cong kehilangan 8.000 pasukan, tetapi mereka juga meninggalkan tragedi mengerikan dengan membantai 3.000 warga sipil Vietnam Selatan. Dalam 8 bulan pertempuran, Viet Cong kehilangan lebih dari 50.000 pasukan hingga terpaksa mengirim remaja dan bahkan anak-anak ke medan perang. Rekaman kondisi barak militer yang mengenaskan dan para tentara yang terluka tersebar luas di berbagai media. Tayangan itu memicu gelombang protes di berbagai kota besar. Para pemuda dengan berani menolak wajib militer dan banyak tentara yang menolak berperang. Gerakan protes ini tidak hanya terjadi di Amerika, tetapi juga di Tokyo, Berlin, Madrid, London, Sydney hingga Paris. Mereka ingin perang segera dihentikan dan perdamaian segera dilakukan. Situasi ini akhirnya memaksa kedua belah pihak untuk memulai negosiasi damai yang akan diadakan di Paris. Pemilu Amerika Serikat tahun 1968 dimenangkan oleh Richard Nixon. Nixon kemudian menunjuk Henry Kissinger sebagai penasihat utamanya untuk menyelesaikan konflik di Vietnam. Kissinger percaya bahwa perang Vietnam tidak akan berakhir kecuali Amerika bersedia mengikuti keinginan Cina yaitu Mao Zedong masuk Dewan Keamanan PBB dan Amerika menarik pasukan dari Taiwan. Nixon tentu saja tidak langsung menyetujui permintaan itu. Akibatnya konflik di Vietnam terus berlanjut tanpa titik terang. Pasukan Amerika tetap melakukan patroli darat secara intensif dan kondisi ini berujung pada tragedi My Lai yang terjadi pada 16 Maret 1969. Pasukan Amerika membantai 400 warga desa My Lai termasuk perempuan dan anak-anak. Peristiwa ini pun menjadi salah satu aib besar Amerika dalam Perang Vietnam. Di akhir Maret 1969, perang antara Cina dan Soviet terjadi di perbatasan Siberia. Sejak awal 1960-an, Mao Zedong menuduh Soviet telah berkhianat terhadap ideologi komunis dengan terlalu dekat kepada Barat. Sebaliknya, Soviet menganggap Cina terlalu agresif dan berbahaya. Soviet mengerahkan tank-tank tempur di bawah pimpinan Kolonel Leonov. Namun Cina sudah menyiapkan serangan balasan dan berhasil membunuh Kolonel Leonov serta memaksa pasukan Soviet mundur dari garis depan. Memasuki tahun 1970, Amerika terus menggencarkan operasi militer besar-besaran. Kini perburuan terhadap Viet Cong meluas hingga ke wilayah Kamboja dan Laos. Di momen ini terjadi pertempuran besar yang dikenal sebagai Operasi Lam Son, sebuah usaha untuk memutus jalur Ho Chi Minh. Namun harga yang harus dibayar sangat mahal. Amerika dan Vietnam Selatan kehilangan 8.000 prajurit, sementara 20.000 lainnya terluka. Sementara itu negosiasi damai di Paris semakin rumit. 3 tahun perundingan tak kunjung menghasilkan kesepakatan. Demi mengubah arah permainan, pada Februari 1972, Presiden Nixon bertemu dengan Mao Zedong di Peking yang sekarang menjadi Beijing. Dalam pertemuan bersejarah itu, Nixon diam-diam berjanji menghentikan bantuan ke Vietnam Selatan sebagai bentuk kompromi untuk mendekati Cina. Hampir setahun setelah pertemuan itu, pada 23 Januari 1973, sebuah kesepakatan damai ditandatangani. Isi perjanjian dibagi menjadi 3 poin utama. Pertama, penghentian seluruh bentuk permusuhan. Kedua, pembebasan semua tahanan perang. Dan ketiga, mempertahankan batas negara di Lintang 17. Namun kenyataannya, kesepakatan ini justru membuka jalan bagi Amerika untuk meninggalkan Vietnam Selatan. Setelah perjanjian damai, ratusan ribu pasukan dari Amerika, Australia, Selandia Baru, Thailand, Filipina, dan Spanyol mulai bersiap meninggalkan Vietnam. Sementara itu, Viet Cong membebaskan tahanan perang, termasuk John McCain yang sudah lama ditahan di penjara Hanoi. Namun perdamaian itu tidak bertahan lama. Belum genap 2 tahun, Viet Cong kembali menyerang Vietnam Selatan dengan kekuatan penuh dan kali ini mereka tak lagi khawatir oleh pasukan Amerika. Pada 30 April 1975, Saigon resmi jatuh ke tangan Viet Cong dan menandai berakhirnya perang yang telah berlangsung selama 3 dekade sejak Perang Indochina dimulai. Di momen ini, bendera merah bergambar bintang emas akhirnya berkibar di atas istana kepresidenan. Cita-cita terbesar Ho Chi Minh pun tercapai meskipun dia telah meninggal lebih dulu. Dia meninggal akibat stroke pada tahun 1969 di usia 79 tahun. Jasadnya diawetkan dan dipajang di Museum Hanoi, layaknya Lenin di Uni Soviet. Selama perang, Amerika menghabiskan lebih dari 300 miliar dolar dengan korban jiwa mencapai 58.000 tentara. 8 juta ton bom dijatuhkan ke Vietnam, Laos, dan Kamboja. Jumlah ini 4 kali lebih banyak dibandingkan seluruh bom yang dijatuhkan ke Jerman selama Perang Dunia Kedua.
Di pihak Vietnam, luka yang ditinggalkan lebih dalam. 2 juta warga sipil tewas, jutaan anak menjadi yatim piatu, dan ribuan wanita kehilangan suami mereka. Mao Zedong meninggal pada 9 September 1976 setelah secara teori berhasil memenangkan semua pertempuran yang pernah dilaluinya. Namun di balik itu, sejarah mencatat bahwa selama masa kekuasaannya, Mao Zedong bertanggung jawab atas kematian sekitar 80 juta rakyatnya sendiri, baik karena kelaparan, penindasan, maupun program ekstrim seperti revolusi kebudayaan. Peran Mao Zedong tak hanya sebatas di dalam negeri, dia juga punya andil besar dalam menyebarkan komunisme ke Asia Tenggara. Pengaruh Mao Zedong bahkan ikut memicu pemberontakan Khmer Merah di Kamboja yang menelan korban lebih dari 1/4 populasi. Di sisi lain, setelah Perang Vietnam berakhir, Uni Soviet justru memasuki masa-masa kelam. Biaya bantuan militer yang terlalu besar, mulai dari mendukung Vietnam Utara hingga Afghanistan, perlahan-lahan membuat perekonomian Soviet bangkrut. Untuk menutupi kerugian, pemerintah Soviet memberlakukan berbagai kebijakan keras yang justru mencekik rakyatnya sendiri. Mulai dari pembatasan distribusi bahan pokok hingga pemangkasan berbagai hak sipil. Kondisi ini memicu gelombang pembelotan yang salah satunya dilakukan oleh Rudolf Nureyev, penari balet terkenal Soviet yang kabur ke barat, dan Svetlana putri Stalin yang memilih pindah ke Amerika. Tahun 1980 menjadi saksi munculnya perlawanan dari dalam ketika pekerja di Polandia melancarkan pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh Lech Walesa. Situasi semakin memburuk setelah Ronald Reagan terpilih sebagai Presiden Amerika pada 1980. Ketika Amerika semakin melesat jauh dalam bidang teknologi, Soviet justru semakin tertinggal dan terjebak dalam kemiskinan. Mikhail Gorbachev, pemimpin terakhir Soviet, tak punya pilihan lain selain mencoba membuka diri kepada dunia barat. Gorbachev meluncurkan program-program reformasi besar-besaran seperti keterbukaan informasi, kebebasan berekspresi hingga reformasi ekonomi. Semua ini dimaksudkan untuk memperbaiki citra dan stabilitas dalam negeri. Namun sekali lagi, perubahan ini justru membawa Soviet menuju perpecahan. Tembok Berlin runtuh pada 9 November 1989 dihancurkan oleh warganya sendiri. Soviet yang dulu begitu berjaya hanya bisa diam dan tak lama kemudian negara itu benar-benar hancur. Pada tanggal 2 Juli 1990, Gorbachev mengadakan rapat partai terakhir diiringi alunan lagu di Internasional, lagu kebangsaan komunis. Akhir dari sebuah era Soviet ditandai pada 25 Desember 1991 ketika benderanya diturunkan dari atap Kremlin kemudian diganti oleh bendera Rusia. Tidak lama setelah itu, Partai Komunis dilarang di Rusia dan Perang Dingin pun resmi berakhir. Perang Dingin merupakan bukti nyata saat pemimpin otoriter akan selalu mengejar kekuasaan dan tidak terima jika dirasa ada yang lebih unggul dari mereka. Mereka melakukan segala cara agar kekuasaan tetap terjaga, tak peduli kebijakan itu akan menyengsarakan rakyat atau tidak.